Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini saya akan membahas kembali analisa saham Elsa ya atau Elnusa Tbk, di mana harganya sudah naik cukup lumayan sejak terakhir kali saya membahas video pertanggal 18 April 2024 ya. Dan per hari ini tanggal 11 September ini harganya di 470. Saya bahas ini karena Elsa ini masih cukup menarik ya untuk dipantau. Ya, kita akan update di video kali ini. Seperti biasa, kinerja harga sahamnya nanti kita akan update, fundamentalnya, seasonality, fundamentologi, dan teknikalnya. Oke, untuk sejak IPO ini sudah di atas IPO ya, IPO 400, di video saya sebelumnya di bawah 400 sedikit ya, 390 berapa. Ini sudah naik ya, sudah lebih tinggi 17,5% daripada harga IPO-nya. Kemudian kalau kita cek harganya 10 tahun terakhir, ini 10 tahun masih negatif, tapi kalau kita lihat ya 5 tahun belakangan ini banyak yang sudah floating profit ya, tapi kalau sebulan terakhir masih negatif. Di tahun 2024 sendiri ini sudah naik cukup tinggi 21,13%. Ya, harga tertingginya pernah di 545, terendahnya pernah di 370. Ini profil company-nya, teman-teman bisa cek ya, dia sektornya di jasa energi ya, lebih ke jasa pengeboran minyak dan gas. Nah ini teman-teman ya, ini saya sudah bahas di video yang sebelumnya. Saya nggak akan bahas lama. Ini dimiliki oleh cucunya ya, cucunya PT Pertamina lewat Pertamina Hulu Energi ya. 51%, publiknya 48,9%. Ya, tugasnya dia oil and gas upstream services, energy distribution logistic services, dan support services. Ini untuk pembagiannya ya, jadi dia tadi saya sebutkan ya, dia merupakan cucu usaha lewat upstream subholdingnya ya, Elnusa di sini ya teman-teman. Nah ini kita akan update di laporan keuangannya dulu ya. Kalau kita lihat ya, Elnusa ini masih sama bahkan meningkat. Apanya pendapatannya itu sebagian besar adalah dari pihak berelasi teman-teman ya. Siapa pihak berelasinya ini masih sama ya, sama-sama Pertamina ya teman-teman ya, Pertamina Patraniaga, Pertamina Hulu Indonesia, Pertamina EP, dan Pertamina Hulu Energi atau induknya sendiri. Sebesar 83% ini income-nya dari pihak berelasi ya, naik dari 2023 yang hanya 76%. Nah untuk pendapatannya sendiri ini juga cukup berubah ya teman-teman ya. Dimana di video saya sebelumnya kalau nggak salah paling banyak ini di sini ya, jasa distribusi dan logistik. Ini untuk pendapatannya masih paling banyak. Namun untuk labanya ini sudah naik signifikan di jasa hulu migas teman-teman ya. Jadi memang kenaikan laba di tahun 2024 ini lebih disebabkan karena kenaikan di sini teman-teman ya. Karena dulu ini prosentasenya nggak sampai 52%, dulu didominasi 80% oleh jasa distribusi dan logistik energi ya. Jadi ini sudah mulai ada pergeseran yang signifikan di hulu migasnya ya, seiring dengan gencarnya pemerintah untuk meningkatkan produksi gas teman-teman ya, dan minyak. Oke, kemudian kita lihat ya pendapatannya secara jangka panjang Elnusa ini naiknya cukup signifikan dan masih bertahan di 2024 ini, bahkan berpeluang untuk mencetak pendapatan tertingginya sepanjang masa lagi ya, mencetak rekor kembali secara pendapatan. Tapi ini masih bisa berubah tuh artinya bisa lebih rendah, bisa lebih tinggi ya. Tapi untuk annualize-nya ini sudah masih tertinggi, dan yang paling penting labanya juga dipastikan mencetak all time high juga teman-teman ya. Nah kita lihat secara struktur pendapatan ya, memang di tahun 2024 ini bukan yang tertinggi ya, bukan yang tertinggi secara prosentase, tapi karena pengalinya jadi lebih besar, kita lihat ya, di sini lebih besar dibandingkan tadi ya, secara prosentase di sini lebih besar, tapi pengalinya kecil sehingga labanya kecil teman-teman ya. Tapi ini tertinggi, prosentase tertinggi sejak pendapatannya naik ya. Jadi ini sebenarnya sedang ada di puncak-puncaknya nih Elsa ini teman-teman ya.
Kita lihat ya, pendapatannya masih naik 7,8%, laba kotornya naik signifikan 20,9%, kemudian penghasilan beban lain-lainnya ini juga menarik ya. Dari yang tadinya negatif sekarang menjadi positif. Kalau teman-teman cek lebih detail nanti di laporan keuangan catatan kaki kas itu dari cashnya yang melimpah itu mungkin separuh lebih itu ada di deposito ya. Jadi ini mendapatkan pendapatan keuangan ya. Cukup lumayan loh, 106 miliar dibandingkan laba kotornya, laba usahanya yang 400 miliar, jadi hampir 25%-nya teman-teman ya. Sehingga laba bersihnya naik 77,1%. Nah, ini yang menarik juga dari Elsa adalah selain tadi kinerjanya lagi naik ya, mau mencetak rekor all time high lagi tahun 2024 berpotensi. Secara valuasi juga masih sangat menarik ya. Dari price to book value aja ini masih mirip-mirip dengan rata-ratanya teman-teman. Jadi secara PBV ini sama, padahal nanti kita lihat kinerjanya naik ya, tapi valuasinya tidak bertambah murah, tidak bertambah mahal dan tidak bertambah murah ya, tapi masih di situ-situ aja ya. Nanti kita akan cek kenapa kok bisa seperti itu ya. Untuk pernya ini lebih menarik lagi karena jauh di bawah rata-rata teman-teman ya. Jadi ini masih kinerja terbaiknya ya di tahun 2024. Apakah akan direalisasikan menjadi kinerja terbaiknya sepanjang masa ya, nanti kita akan lihat ya. Kemudian secara earning yield valuasi juga ini masih paling murah ya di tahun 2024, sempat di 27,2%, saat ini itu ada di 25,7% ya untuk earning yieldnya. Dan harga wajarnya ada di 800 sampai 1200. Jadi ini naik teman-teman ya, harga wajarnya naik. Di video saya sebelumnya itu saya lupa ya, tapi di bawah ini ya teman-teman bisa cek ya. Di bawah ini naik kenapa? Karena ya pendapatannya naik, ya labanya naik, sehingga harga wajarnya tentu saja akan berubah ya. Dan harga saat ini itu masih di bawah harga wajarnya sekitar 42 sampai 61%. Jadi ini berpotensi bagger juga teman-teman ya, naik 2 kali lipat ya. Nah, kalau kita lihat ya, analis ternyata tidak masuk atau tidak memberikan rating terhadap saham Elsa ini, padahal ini sahamnya bagus. Tapi ada sesuatu yang menarik nanti di akhir teman-teman ya, di Bandarmologi maksudnya. Nah, untuk dividen ini rutin membagikan dividen teman-teman dari sejak 2008 ini rutin sekali membagikan dividen dan yieldnya cukup lumayan lah ya. Terakhir juga 6% ya. Dan ini lebih menarik lagi, banyak hal menarik ya tentang Elsa ini ya. 2025 ini berpotensi untuk membagikan dividennya 48 ya, karena ini kan berpotensi mencetak all time high. Ya, ini saya kalikan 40% teman-teman ya, bukan 50%, biasanya kan 50%. Ini saya kalikan yang terakhir aja 40%. Itu berpotensi untuk membagikan dividen kisaran 10,2% teman-teman dari harga saat ini ya, 470. Dan kalau teman-teman lihat ya, cashnya ini luar biasa banyak teman-teman ya, 326. Bayangi ya, 326 per lembar saham, padahal harga sahamnya adalah 470. Berarti ini berapa persen ya? Saya hitung dulu, 326 bagi 470. 70%. Kalau kita beli harga 470, 70%-nya berupa cash ya. Jadi sangat mampu membagikan dividen besar ini sebenarnya, apalagi kalau tiba-tiba dibagikan 100%, payout ratio-nya wah, harganya bisa terbang teman-teman ya. Oke ya, kemudian secara kesehatan finansial ini juga pastinya sangat bagus. Tadi kita lihat cashnya aja 70% daripada harga market cap-nya teman-teman ya. Ini current ratio, quick ratio bagus, debt to equity ratio-nya ya masih di bawah 1 lah ya. Meskipun sebenarnya nggak butuh hutang juga sebenarnya ya teman-teman ya. Kalau saya nggak salah ingat, ini hutangnya itu ke pihak berelasi ya teman-teman ya. Nanti coba teman-teman cek ya, hutang banknya ini kalau nggak salah di bank daerah kalau nggak salah ya, BJDM, BJBR kalau nggak salah ya, saya nggak, kalau nggak salah ingat teman-teman bisa cek lagi. Kemudian untuk seasonality-nya ini masih berpotensi naiknya di bulan April aja teman-teman ya. Kalau kita lihat Agustus rendah, ini turun. September juga rendah, ini juga berpotensi turun. Nah, nanti Oktober memang ada harapan. Jadi secara seasonality
bulan depan berpotensi naik, tapi di akhir tahun November dan Desember ini berpeluangnya juga turun. Ya. Nah, ini secara struktur saham yang tadi saya bilang menarik ya. Ini saya sengaja tampilkan, biasanya saya hilangkan ya. Karena ada perbedaan di sini ya. Nanti teman-teman bisa cocokkan juga. Di video saya sebelumnya itu nggak ada, dia hanya ada 3, ada 2 ya, pengendali dan masyarakat saja ya. Masyarakat dibagi 2, yang scriptless dan script. Di per tanggal 31 Agustus ini ada satu yang masuk ya di atas 5%, yaitu PT Panin Sekuritas. Jadi ada sekuritas yang masuk ke saham ini dan memunculkan namanya ya teman-teman ya. Namun tadi kalau kita lihat tidak ada analis yang merating saham ini ya, tapi di Panin Sekuritas tiba-tiba muncul namanya ya. Jadi memang kalau kita lihat dari sini ya, analis itu ada yang di-announce, ada yang diumumkan ke masyarakat, ada yang untuk sendiri ya teman-teman ya. Makanya kan saya bilang ya, secara bandarmologi antar investor itu sebenarnya bersaing ya. Jadi sebenarnya cukup aneh kalau ada orang yang sudah meneliti sahamnya ya, kemudian dia meng-announce atau mengumumkan di sosial media saya beli saham ini ya. Itu sebenarnya cukup aneh ya. Kalau mungkin kalau fundamental itu masih memungkinkan, tapi kalau secara bandarmologi itu hal yang aneh. Kenapa? Karena ya semua itu saling bersaing teman-teman ya. Nggak ada kita cuan bareng-bareng, nggak ada. Ya, yang ada pasti salah satu akan jual lebih dulu, atau biasanya influencernya akan jual lebih dulu, nanti followernya yang beli, biasanya kan seperti itu. Makanya saya bilang secara bandarmologi semua itu bersaing ya. Jadi meskipun Anda mengikuti seorang influencer, berhati-hati, jangan terlalu nurut. Anda harus tetap cek dulu sahamnya, kemudian cek gerak-gerik atau di broker summary-nya ya. Tanyain influencernya pakai broker apa ya, dipantau. Oke, ini aja teman-teman ya untuk shareholder intermezzo ya teman-teman ya. Ini masuk lagi ke peran investor asing. Ya, kita lihat di sini peran investor asing sebenarnya nggak terlalu besar, hanya 15% rata-rata. Tapi linearitasnya itu cukup tinggi ya, 67,95%. Jadi investor asing kalau masuk berarti peluang sahamnya naik itu adalah 67,95%. Kalau investor asing keluar di hari itu, maka peluang sahamnya untuk turun adalah 67,95%. Jadi cukup tinggi ya pengaruhnya. Ini bulan September ya, ini September masih buang barang. Jadi Agustus dan September buang barang investor asing, makanya harganya turun teman-teman ya. Harganya turun ya, kalau nggak salah, nanti coba dicek. Oke, kita lihat kepemilikan retailnya. Ya, ini juga cukup menarik. Ya, jadi banyak yang menarik di Elsa ini teman-teman ya. Holdernya ini bertambah teman-teman ya, holdernya bertambah, tapi jumlah lembar sahamnya turun. Ya, holdernya bertambah, jumlah investornya, kepalanya bertambah, tapi kepemilikannya berkurang. Berarti apa? Berarti sebenarnya ada pertukaran nih. Pertukaran apa? Investor besar, investor retail besar yang duitnya besar di atas rata-rata itu pada keluar, digantikan oleh investor retail yang dananya lebih kecil di bawah rata-rata ya, sehingga jumlahnya bertambah banyak tapi jumlah lembar sahamnya malah berkurang. Ya, jadi kalau fenomena seperti ini bisa jadi influencernya sudah jual, followernya baru beli. Ya, bisa jadi seperti itu ya. Tapi ini tidak selalu seperti itu, hanya asumsi saya, cara saya membaca data. Nah, di Juli ke Agustus ini penambahannya cukup signifikan teman-teman ya. Ada 4.657 orang dan bertambah jumlah lembar sahamnya. Ya. Kemudian kita cek ke berikutnya, perpindahan struktur sahamnya. Kita lihat teman-teman ya. Setahun terakhir ini ternyata jatuhnya secara garis ini, jatuhnya jadinya distribusi. Ya, secara ini ya, karena di sini garisnya sempat naik. Nah, tadi saya bilang ya 2 bulan terakhir turun kan. 2 bulan terakhir turun teman-teman ya, karena tadi investor asing buang barang ya, sesuai korelasinya teman-teman ya. Kalau investor asing jual, peluang saham untuk turunnya 67% tadi ya. Secara garis distribusi, secara bandar detektor big accumulation, secara broker summary big accumulation. Jadi
Yang benar yang mana nih, distribusi atau akumulasi? Nanti kita cek lebih detail di perpindahan yang lebih detail ini teman-teman ya, data perpindahan struktur saham. Nah, ini juga menjawab kenapa ya saham kok yang menarik semenarik Elsa ini kok harganya naiknya lama gitu ya, nggak naik-naik ya. Ya karena di luar pengendali, ini kan pengendali lokal CP ya, Pertamina Hulu Energi tadi kita take out saja ya. Di luar pengendali, pemegang saham utamanya adalah investor retail lokal. Ya, memang setahun terakhir investor retail lokal sedang buang barang. Artinya apa? Berarti sebenarnya ini sedang terjadi akumulasi setahun terakhir dari Agustus ke Agustus, teman-teman ya. Jadi garisnya ini kurang akurat ya. Ini lebih akurat. Dan ini pasti akurat teman-teman ya. Data ini pasti akurat. Lokal ID sedang buang barang. Meskipun tadi kita lihat secara jumlah meningkat. Ya, tapi yang meningkat itu hanya jumlah kepalanya, tapi sebenarnya kepemilikannya nggak meningkat, tapi turun. Ini lokal sekuritas, tadi Panin Sekuritas kita sudah lihat ya, muncul namanya. Dan kalau kita lihat dia belinya nyicil sudah setahun yang terakhir. Ya, di Agustus tahun lalu dia sudah punya 3%-an, sekarang sudah mulai naik lagi. Jadi memborong terus nih ya, Panin Sekuritas di sini sampai muncul namanya. Oke, jadi itu menjawab juga teman-teman ya, kenapa saham sebagus Elsa ini kok nggak naik-naik ya. Tapi kalau kita lihat sudah ada uang besar yang masuk nih, sekuritas ya di sini, Panin Sekuritas, dan dia memunculkan namanya teman-teman ya. Nah, kalau sudah punya barangnya baru ngomong ya itu mungkin oke ya. Nah, kita kasih contoh aja lah, kayak misalnya Pak Lo Keng Hong. Dia nggak mungkin mengumumkan saham yang mau dia beli, kecuali dia sudah dapat barangnya dulu baru dia announce ya. Dia sudah capai target, dapat barangnya baru dia umumkan saya beli saham ini. Itu beda ya. Tapi kalau Keng belum dapat barangnya tiba-tiba di announce atau mengumumkan saya mau beli saham ini, yuk kita beli bareng-bareng, nggak mungkin rasanya ya. Itu sesuatu yang aneh ya. Oke, kemudian ini di bulan Agustusnya sendiri teman-teman ya, kita lihat investor retail lokal mulai membeli lagi. Tadi kita sudah lihat ya, mulai membeli lagi, dan sayangnya reksadana ini yang jual teman-teman ya. Jadi uang besarnya mulai jual, tapi reksadana asing masih terlihat masuk sedikit ya. Jadi ini bisa wait and see dulu ya untuk di bulan September ini, karena di Agustus masih Lokalide memborong. Meskipun ya ini sebenarnya nggak bisa dijadiin acuan ya Lokalide, karena apa? Ya karena dialah pemilik terbesarnya teman-teman ya. Jadi di sini reksadana mungkin masuk itu ya mau ngambil capital gain ya, bukan mau menguasai sahamnya teman-teman ya. Nah, kalau di September sendiri ini kita lihat ya, ini masih naik, masih akumulasi, di sini masih akumulasi, dan di sini masih akumulasi. Jadi di bulan September ini juga masih terkonfirmasi sedang akumulasi ya. Ini data sementara, tapi kita belum cek lebih detailnya nanti. Nah, kita lihat broker summary-nya teman-teman ya. Broker summary setahun terakhir yang memborong GR paling banyak, kemudian BB ya. GR dan BB di bulan ini di mana posisinya? GR dan BB tidak ada teman-teman ya. Jadi ini BB masih membeli, tapi GR sudah stop ya, sudah nggak ada transaksi di bulan September ini ya. Jadi ini mungkin yang akumulasi broker CP beda teman-teman ya. Broker CP posisinya di setahun terakhir ada di ya nggak ada ya. Jadi ini baru nih yang akumulasi mungkin berbeda teman-teman ya. Nanti kita baru bisa tahu setelah tanggal 1 bulan Oktober ya teman-teman ya, apa yang terjadi di bulan September ini. Nah ini pola technical yang saya bagikan di video saya sebelumnya tanggal 18 April. Saya memprediksi harganya turun ke 360, tapi ternyata salah ya. Kemudian turun ke 360, naik ke 460, kemudian dia turun lagi. Ya, tapi sahamnya ternyata nggak pernah turun ya. Di sini tontonnya ya, saya bahas tanggal 18 April. Saya prediksi turun ke 360, baru naik ke 480 ya, tapi ini langsung naik ternyata nggak turun dulu. Langsung naik, habis itu dia turun lagi ya ke 400. Dan dia naik lagi sampai menyentuh ke 545 ya. Saya juga sempat profit di sini ya, tapi saya nggak sebutkan ya, karena sekali lagi saya bukan mau pom-pom ya teman-teman ya.
Saat ini saya nggak ada posisi ya di saham Elsa, ini saya bahas karena memang masih menarik saja. Nah, untuk technical ke depan nih kira-kira teman-teman ya, kira-kira kemungkinan harga sahamnya akan turun dulu ya ke 430 ya, baru nanti dia akan naik lagi ke mungkin 545 ya, bisa aja seperti ini. Tapi ya tergantung kondisi juga teman-teman ya. Tergantung kondisi, tapi secara fundamental sebenarnya ini sudah sangat menarik, secara valuasi juga menarik, secara dividen juga menarik. Ya, secara seasonality juga menarik karena bulan depan berpotensi naik cukup tinggi. Secara bandarmologi juga menarik. Ya, jadi saking menariknya mungkin investor retail yang hanya masuk ke sini ya, nggak tahu kenapa uang besar kok belum masuk ya. Tapi kalau kita lihat tadi uang besar sudah mulai masuk teman-teman ya. Setahun terakhir kita lihat reksadana asing masuk, ya kan? Reksadana lokal masuk. Sekuritas terang-terangan memunculkan namanya masuk gitu ya, ini pada masuk ya. Tapi kalau lokal ID-nya nggak mau lepas barangnya, ya harganya turun lagi gitu ya. Jadi ini dibutuhkan kerjasama lokal ID yang melepas barangnya ya, harganya baru bisa naik. Oke, itu aja teman-teman ya. Terakhir kita akan masuk ke risamnya untuk fundamentalnya, kinerja jangka panjang naik, kinerja jangka pendek naik, valuasi murah, rutin bagi dividen, dan forecastnya cukup lumayan 10,2%. Seasonality juga berpotensi naik di atas 60% hanya di bulan April, tadi di bulan depan itu hanya 60%. Kemudian untuk secara bandarmologi, ini setahun terakhir sedang akumulasi, September ini juga masih terlihat akumulasi, tapi belum fix. Ya, untuk technical ini masih ranging aja di area 430 sampai 545 dan berpotensi kembali ke harga 545. Terakhir, disclaimer teman-teman ya. Jadi analisa yang saya bagikan di YouTube ini adalah analisa saya pribadi. Ini bukan ajakan jual atau beli saham Elsa ya. Ini hanya untuk kepentingan konten saja. Buat teman-teman silakan tetap wajib melakukan analisa sendiri dan jadikan video saya ini hanya sebagai informasi pelengkap saja. Oke, mungkin sampai di sini dulu aja analisa video saham Elsa ya. Semoga bisa bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya.